Perlombaan kekayaan di desa Manuk Ireng sudah merupakan hal biasa, karena di desa Manuk Ireng tempat tinggalnya para pengusaha, pedagang besar, anggota dewan, dan para pimpro kantor pemerintahan. Tapi di saat diajak berlomba untuk bersedekah dan infak, mereka harus berpikir lama untuk memilih salah satu di antara tiga, yaitu ikhlas, sekedar pencitraan, atau pura-pura uangnya habis karena banyak pengeluaran. Namun di antara orang-orang tajir di desa ini, ada yang menimbulkan tanda tanya, yaitu Pak Darko. Dari mana Pak Darko memperoleh kekayaan yang sangat besar itu? Sedangkan Pak Darko sendiri tak memiliki pekerjaan, tapi kekayaannya justru yang paling teratas di antara mereka. Timbul anggapan dan selentingan negatif untuk Pak Darko. Mereka menganggap Pak Darko menyimpan tuyul. Ada yang beranggapan Pak Darko melakukan pesugihan dan bisnis kotor, seperti bandar judi dan narkoba. Namun setelah sakit lama, akhirnya kematian Pak Darko menimbulkan pertanyaan sekaligus dugaan. Saat penduduk desa ikut mengurus jenazah Pak Darko, wajah Pak Darko mulai berubah seperti kepala babi. Kontan mereka menduga semasa hidup Pak Darko mengadakan pesugihan babi ngepet. Saat diangkat menuju pemakaman, kerandanya sangat berat dan berkali-kali jatuh ke tanah, sehingga mayat yang sudah dikafani itu tertumpah menggelinding keluar. Sehingga akhirnya banyak yang melihat kalau wajah Pak Darko menyerupai babi. Namun di saat masyarakat jijik melihat kejadian itu, ada satu orang yang berniat meneruskan ajaran babi ngepet yang selama hidupnya dipelajari oleh Darko. Dia adalah Naryo, penggali kuburan hutan jati area 2. Naryo adalah teman Ustadz Soleh, namun area penggalian kuburan mereka berbeda, hanya bersebelahan saja. Naryo sudah muak hidup miskin dan banyak dikejar hutang. Ia ingin sekali kaya dan hidup enak tanpa susah payah, seperti Darko. Darko harus turun di malam hari, menjadi babi, dan merapatkan serta menggesek-gesekkan tubuhnya ke tembok rumah-rumah yang ditengarai sebagai orang kaya di kampungnya. Sedangkan istri Darko harus selalu menjaga lilin agar keselamatan suaminya terjaga. Acara pemakaman pun dimulai dan dipimpin oleh Naryo sebagai juru doanya sekaligus mewakili Saiful Musibah. Setelah acara pemakaman selesai dan semua pengantar jenazah mulai kembali pulang ke rumah masing-masing, Naryo pun mulai beraksi. Ia mencuri beberapa tali kafan Darko. Naryo berniat akan mengamalkan ilmu siluman babi ngepet, di mana ia tak perlu menjadi babi, seperti almarhum Darko. Naryo akan mengadakan perjanjian langsung dengan sang raja babi ngepet. Ia tahu ia telah melakukan kemusyrikan kepada Allah, tapi karena jiwanya sudah dipengaruhi iblis, ia tetap nekat melakukan. Ia mulai melihat primbon Jawa dan mengadakan ritual sesuai dengan tanggal dan hari yang tepat, sesuai dengan tradisi yang disukai para jin. Setelah puasa dan menyediakan sesaji seperti darah ayam cemani, kembang telon, dan membakar kemenyan, acara pesugihan pun dimulai. Naryo mulai menyilangkan kedua kakinya dan memejamkan mata layaknya seorang melakukan semedi. Segala panca indera ia tutup guna bisa berkonsentrasi ke alam gaib. Termasuk pikiran yang suka melayang-layang bersifat duniawinya itu ia coba tutup agar bisa kusuk ke satu titik, yaitu ingin menemui jin babi ngepet yang biasa berdiam diri di sekitar gunung ini. Bibirnya mulai kumat-kamit sambil membakar tali kain kafan hingga asap mulai membumbung hitam. Tak mudah memang merapal ilmu ini, karena ilmu siluman babi ngepet di atas ilmunya babi ngepet. Naryo pun juga harus memilih tempat yang sakral dan keramat guna melakukan pesugihan ini. Naryo akhirnya mendapatkan tempat di salah satu gua di kaki Gunung Semeru yang tertutup tanaman hutan di mana jin babi ngepet suka bernaung di sini. Harapan Naryo, bila sudah biasa menguasai ilmu ini, maka ia akan memiliki babi suruhan yang bisa setiap saat disuruh mencuri uang tanpa repot-repot dirinya menjadi babi. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Telinganya mulai mendengar dengusan seekor babi. Au, au. Bau babi mulai menyengat,
tercium di hidungnya. Namun mata Naryo tetap terpenjam. Ia tetap memejamkan matanya, karena ia takut sang jin malah menghilang di saat matanya dibuka. "Buka matamu sekarang, wahai abdiku, dan katakanlah apa yang kau mau." Mata Naryo kini terbuka, dan terlihatlah di depan matanya seekor babi tinggi besar dengan sorot mata merah darah. Babi itu tak berekor, dan keempat kakinya tidak menjejak tanah, dan tubuhnya diselimuti kabut. Hal itu bertanda ia sudah didatangi sang penunggu gua ini. "Aku ingin kaya seperti abdimu yang bernama Darko, tapi aku ingin memiliki babi suruhan." Berat yang kau minta, Naryo. Persyaratan yang akan kuberikan padamu jauh lebih berat daripada Darko. Apa kau sanggup bila aku minta semua persyaratan itu?" tanya jin berbentuk babi itu. Naryo langsung menyembah di kaki babi itu. "Apapun yang kau minta akan kuberikan dan kupersembahkan padamu," janji Naryo sambil terisak nangis. "Ngik ngik ngik." Babi itu tertawa senang. "Baiklah, aku percaya kau. Mulai tahun depan setiap tanggal 1 Suro, kau harus menyediakan persembahan seorang bayi yang masih berumur bulanan, dan kau sembelih di atas batu altar itu sebagai persembahan untukku. Dan bila kau lewat tanggal yang ditentukan, walaupun 1 hari, maka wujudmu akan berubah menjadi babi selamanya. Dan satu lagi, bila ternyata kau tak bisa atau telat melindungi babi suruhanmu itu hingga dia mati, maka sebagai gantinya kau akan berubah menjadi babi sebagai pengganti abdiku yang telah mati." Setelah perkataannya selesai, wujud babi di hadapan Naryo pun menghilang. Di rumah Tuan Bambang, pensiunan kepala bank yang terkenal kaya raya, Bambang hidup di rumah mewahnya bersama istri dan kedua anak serta pembantunya. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Bambang yang memiliki perut buncit ini tiba-tiba melilit lapar. Ia langsung mencari makanan di dapur yang berlantai kayu asli, canggih. Dapur yang dikelilingi kitchen set di mana ia selalu menyimpan cadangan makan kering langsung dibukanya. Tiba-tiba ia mendengar suara ngorok dan teriakan dari arah kamar mandi. "Ah!" Pembantunya langsung menjerit dan keluar dari kamar mandi sambil menunjuk ke arah dinding WC. Tuan Bambang nampak kaget saat melihat bayangan seekor babi raksasa di dinding belakang kloset. Bayangan itu bergerak dan berjalan merambat ke arah tempat gudang penyimpanan harta. Tuan Bambang menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan siluman babi ngepet. Wujudnya tak nampak, hanya bayangannya saja yang terlihat dan berlari berpindah-pindah dari dinding satu ke tempat lain, menuju tempat penyimpanan hartanya. Semula ia takut, namun karena teringat ia menyimpan begitu banyak perhiasan dan uang di sana, akhirnya dengan sisa keberaniannya, Bambang mulai mengejar bayangan itu. Dengan besi linggis, ia berusaha memukul berkali-kali ke tembok. Namun bayangan itu seperti tertawa dan tak merasakan kesakitan sama sekali. Ngik ngik ngik. Dan bayangan itu melompat hilang ke arah ruang penyimpanan hartanya. Padahal pintu itu sudah terkunci, namun bayangan itu bisa menembus masuk ke ruangan hartanya. Padahal ruangan itu tempatnya tersembunyi, ada di balik bingkai kaca tebal setinggi 2 meter. Namun babi sakti itu bisa mencium di mana barang berharga miliknya berada. Dengan hati-hati, ia mulai membuka pintu yang dilengkapi dengan kombinasi nomor itu. Bambang mulai menekan beberapa digit kode nomor rahasianya. Saat pintu mulai bisa dibuka, ia tak melihat bayangan itu lagi. Bayangan itu hilang bersama hilangnya seluruh harta benda yang disimpan di ruangan rahasianya. Bambang nampak lemas bercampur geram. Harta yang ia kumpulkan dengan cara curang akhirnya amblas, hanya semalam disedot oleh siluman babi ngepet. Berita lenyapnya uang dan perhiasan milik Tuan Bambang tersebar cepat di seluruh desa di sekitar kuburan Jati Blora yang terkenal keramat itu. Bahkan berita ini sudah cepat menyebar merata di kota Blora. Berita mencekam ini otomatis membuat para hartawan seluruh desa di sekitar kuburan Jati Keramat Blora ini ketakutan. Mereka tidak bisa tidur lagi. Mata mereka hampir tiap malam melek hingga subuh.
Sebagian para hartawan hartanya dipindahkan ke bunker bawah tanah dan sebagian lagi terpaksa dipindahkan ke bank, walaupun memiliki resiko akan disorot oleh KPK. Penjagaan pun mulai dilipat gandakan. Para hartawan mulai menyewa bodyguard untuk melindungi hartanya dari kebobolan siluman babi ngepet. Sebagai lagi meminta dukun menjaga dengan memagari dengan pagar gaib. Namun walaupun berbagai cara sudah ditempuh, ternyata hanya dalam 1 minggu saja sudah lebih 7 wartawan di desa sekitar hutan jati keramat Blora ini menjadi korban siluman babi ngepet. Suasana mencekam itu sudah diketahui oleh Ustadz Soleh. Ia dan teman-temannya mulai berbagi tugas guna menangkap babi ngepet itu hidup-hidup. Namun gerakan siluman babi itu sulit dilacak karena ia berpindah-pindah sasarannya dari desa satu ke desa lain tanpa bisa ditangkap. Di lain tempat, tanpa mereka ketahui, dalam beberapa hari saja kekayaan Naryo pun berlipat ganda. Semenjak itulah Naryo mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya sebagai penggali kubur. Ia kini pindah ke desa yang jauh dari lingkungan kuburan jati Keramat Blora. Ia kini berada di desa Medi yang terletak di pinggir Blora. Di sana Naryo berubah identitas dirinya sebagai pengusaha kaya raya. Dari desa Medi, ia mulai mengendalikan siluman babi ngepetnya. Bila waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, ia segera melepaskan babi suruhannya. Naryo hanya cukup mengawasi dari baskom air yang sudah dicampur dengan bunga 7 warna serta sebatang lilin yang menyala. Bila ternyata babi suruhannya mengalami kesukaran dan bahaya, ia terpaksa meniup lilinnya agar babi itu bisa gaib dan selamat dari kejaran orang sakti. Suatu hari di rumah Ndoro Daryo sedang berkumpul para pengusaha menitipkan uang dan hartanya kepadanya. Ndoro Daryo seorang dukun kaya raya, di mana banyak para pejabat yang berobat dan berhajat padanya. Karena kesaktiannya itu, banyak penduduk kaya yang percaya dan menitipkan uang padanya. Setelah masuk tengah malam, para tamu pun mulai pulang meninggalkan rumah Ndoro Daryo. Sepasang mata menyorot sinar kemerahan nampak mengamati mereka dari balik gelapnya hutan. Kini suasana rumahnya mulai sepi. Ndoro Daryo yang juga memiliki usaha ponglong jati itu mulai masuk ke ruangan di mana ia selalu bermeditasi. Dalam meditasinya, mata batinnya mulai bisa meraba keberadaan siluman babi ngepet sedang berada di depan pintu rumahnya. Babi itu berubah menjadi bayangan dan mulai masuk pintu rumah Ndoro Daryo. Babi itu tanpa sadar mulai melangkahi pagar gaib yang dipasang Ndoro Daryo, di mana setiap makhluk astral yang melewati garis itu akan merasakan seperti terbakar hebat. Benar saja, ternyata babi itu melompat kesakitan saat melewati garis pagar gaibnya. Air dalam baskom Naryo mulai bergejolak hebat. Kembang 7 warna mulai melompat keluar dan jatuh ke lantai. Naryo melihat babi suruhannya sekarat sekalipun tak terlihat oleh kasat mata. Lilinnya mulai berkedap-kedip, pertanda ia harus segera meniup lilinnya. Naryo segera meniup lilin yang ada di hadapannya itu. Akhirnya lilin pun mati, dan ruangannya kembali gelap. Naryo nampak geram, ia harus memilih desa lain yang lebih aman dari desa ini. Setelah bermeditasi, akhirnya Naryo mendapat petunjuk dari jin penguasa babi ngepet untuk memilih desa Tambak Wedi, di mana desa itu tak terlihat ada aktivitas pengamanan sama sekali. Naryo dan jin penguasa babi ngepet tak menyadari bahwasanya itu merupakan jebakan yang disediakan oleh Ustadz Soleh untuk menangkap babi ngepet. Saat malam menjelang pukul 12 malam tiba, Naryo mulai melepaskan babi suruhannya itu ke rumah juragan batu bata yang bernama Widodo. Babi itu dengan leluasa menguras semua harta sang juragan batu. Setelah kenyang dengan perut menggelembung, sang babi mulai pergi meninggalkan rumah mangsanya. Tak ada yang bisa melihat wujud babi itu kecuali Ustadz Soleh. Hanya mereka yang masih awam saja yang tak bisa melihat wujud asli sang babi. Mereka hanya bisa melihat babi itu dari bayangan yang terlihat di tanah, pohon-pohon, dan tembok-tembok rumah. Ustadz Soleh yang memiliki indera dan mata batin sempurna segera memerintahkan teman-teman rondanya untuk mengejar bayangan yang barusan melintas keluar dari rumah juragan batu bata itu. "Itu dia, barusan, lari menuju kuburan hutan jati," teriak Ustadz Soleh. Dengan bantuan anjing pelacak, para peronda segera mengejar bayangan hitam itu. Babi itu tak bisa berlari kencang,
karena badannya yang berat kekenyangan harta rampasan, sehingga bisa mudah disusul oleh anjing dan puluhan peronda. Anjing pelacak mereka mulai menggigit dan mencakar bayangan itu. Demikian juga para peronda mulai memukul dan membacok tembok yang dilalui babi siluman itu. Namun babi itu malah tertawa. Ngik 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 ngik. Ia tampak tak merasakan sakit apapun. Ustadz Soleh mulai merapal doa sambil mengeluarkan cambuk kulitnya dari balik jaketnya. Ustadz Soleh tahu wujud asli sang babi ada sekitar 1 kilo jauhnya dari bayangan itu. Ia tak bisa begitu saja tertipu oleh siluman itu. Sang ustadz segera mengejar dan mendekati babi itu. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengetahui keberadaan sang babi siluman itu. Tar, tar. Ustadz Soleh segera mencambuk babi itu sambil bertakbir, Allahu Akbar, hingga tubuh sang siluman terbakar habis. Terdengar suara kesakitan sang babi siluman sebelum tubuhnya lenyap, kembali ke alam asalnya. Ik, ik. Sang babi siluman berteriak kuat memberi isyarat kepada majikannya agar segera meniup lilinnya. Namun semuanya terlambat, sang siluman kini musnah. Rupanya Naryo tertidur saat babi suruhannya meminta pertolongan. Naryo terbangun saat air baskom yang berubah menjadi merah darah itu muncrat dan mengenai wajahnya. Naryo menyesal saat melihat dalam baskomnya babinya mati di tangan Ustadz Soleh. Kini ia lemas saat menyadari dirinya mulai berubah menjadi babi. Sesuai perjanjiannya dengan sang penguasa siluman babi suruhan, bila ia tak bisa melindungi babinya, maka konsekuensinya ia bersedia berubah menjadi babi. Semenjak kematian sang siluman babi ngepet suruhannya itu, seluruh desa sekitar kuburan Keramat Jati Blora kembali aman dan tentram. Sedangkan Naryo semenjak dirinya menjadi babi, ia tak pernah lagi menampakkan batang hidungnya ke permukaan bumi. Ia menghilang entah kemana. Sebenarnya Naryo menghilang dari alam manusia karena telah diculik masuk ke alam jin selamanya.